Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya, biar ilmu yang Bapak sampaikan nanti bisa masuk ke otak-otak kita semua. Ya. Anak kelas kelas, silakan berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, semuanya. Sebelum kita masuk pelajaran, Bapak akan absensi dulu kehadiran saya ya. Dan sewaktu Bapak absensi dan nama saya, sebutkan hobi ya. Hobi masing-masing. Oke Pak. Oke. Oke Pak. Oke. Muzakir, Hadir. hobinya apa Kir? Hobinya berenang, Pak. Asal dari mana? Asalnya dari Pidijaya. Oh, oke Kir. Saputra, Pak, apa hobinya Saputra? jalan-jalan Pak. Ya, asal dari mana? Bebas Pak. Isna Tania, Tadi Pak, hobinya apa? membaca Pak. Asal dari? Dari Aceh Utara Pak. Oh, oke. Amin. Tadi Pak, Oke, sebutkan hobi membaca. membaca. Sering berarti baca-baca ya? Ya. Oke, asal dari? Meminta. Sering kan cuma berarti ya? Iya. Linda Apriliana, Saya Pak, apa hobinya? menonton Pak. Nonton. Iya. Keren sih. Asal dari? Dari Gunung Rupiah Pak. Bener ya. Oke, sebelumnya minggu lalu ada yang ingat masih materi kita? Pantun Pak. Pantun. Oke, apa itu pantun? Pantun adalah salah satu bentuk puisi tradisional Indonesia yang terdiri dari 4 baris dengan pola saja A B. Upaya sastra ini telah menjadi bagian penting dari budaya Melayu dan Nusantara, menggunakan sebagai sarana komunikasi, hiburan, bahkan pendidikan. Oke, dan ya. Jelas, Pak. Ya. Sorry ya. Ya. Oke. Nah, Ada yang ingat tujuan pantun minggu lalu? ingat Pak, Muzakir ingat. Tidak Tujuan pantun itu sangat beragam, yaitu ada yang untuk menghibur, mendidik, melestarikan budaya, serta ada juga yang menjadi media ekspresi perasaan, Oke. seperti cinta atau sindiran. Baik, tepuk tangan untuk Oke, hari ini siapa yang suka pidato dulu sebelumnya? Ais, iya emang hebat, tepuk tangan buat Akil. Oke, ada yang tahu nggak apa itu berbicara pidato? Ada ya? Nah, sini saya jelaskan anak-anak. Pengertian pidato. Pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata yang ditunjukkan kepada orang banyak, baik untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, menghibur, atau memberikan orasi mengenai sesuatu hal. Jadi contohnya ketika pidato itu mempengaruhi, menghibur tuh kayak pidato ini ada orang. Nah dia pidato itu menghibur, lucu gitu. Jadi kalian kalau audiens itu pasti ketawa. Itu termasuk bagian pidato menghibur. Kalau memberi orasi mengenai suatu hal, seperti kalian yang belum tahu apa, gimana ya? Belum tahu apapun, tapi waktu dia berpidato memberi yang kayak nggak tahu tuh lah, ibaratnya gitu. Itu dia. Oke. Selanjutnya ke tujuan teks pidato. Tujuan teks pidato terbagi menjadi 4: informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Sebelumnya Bapak mau tanya,
Ada yang tahu nggak informatif itu apa? Saya Pak. Oke, Saputra. Informatif itu adalah sifat atau karakteristik yang memberikan pengetahuan atau pemahaman baru kepada pembaca atau pendengar dengan cara yang jelas, objektif dan terstruktur. Oke, tepuk tangan buat Saputra. Oke, selanjutnya argumentatif. Nah, argumentatif adalah sebuah sifat yang dituliskan yang bertujuan meyakinkan pembaca tentang suatu gagasan dengan menggunakan bukti dan fakta yang logis. Jadi kalau ada fakta dan itu termasuk logis, itu termasuk ke argumentatif. Dan selanjutnya rekreatif. Ada yang tahu nggak rekreatifnya bagi? Saya Pak. Saputra lagi tepuk tangan dulu. Baik. Oke, Saputra. Lagi ya. Rekreatif adalah menghibur, mendengar, melalui menyampaikan yang menyenangkan dan mengandung unsur komedi atau cerita yang menarik. Oke. Tepuk tangan untuk Saputra sekali lagi. Oke, yang dibilang Saputra itu betul. Rekreatif ini seperti menghibur, ya, seperti Bapak bilang tadi pidato bagian menghibur, membawa menghibur. Selanjutnya ke bagian persuasif. Nah, persuasif upaya untuk membujuk, memengaruhi atau mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Di persuasif ini misalnya nih, inti dari teks pidato itu dia mengajak seseorang untuk melakukan apa yang disampaikan di dalam pidato itu, dan mengajak dan serta memengaruhi agar orang itu mau. Oke? Oke Pak. Paham? Paham. Oke. Saya suka dengan bapak ini, bapak suka ya? Yang semua. Kakak sebelah. Selanjutnya pengertian berbicara pidato. Ini inti sebenarnya dari pidato berbicara. Pengertian berbicara pidato, ada yang ingin membaca? Saya Pak. Oke, tidak pidana. Berbicara pidato adalah kegiatan penyampaian pikiran atau gagasan secara lisan di hadapan orang banyak untuk tujuan tertentu, seperti menyampaikan informasi, mempengaruhi, memotivasi atau menghibur. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman. Oke, Hanim, kau main HP ya dari tadi? Enggak Pak, masuk kesenangan Pak. Oke, pengertian berbicara pidato ini sekarang sama aja dengan berpidato biasa, tapi cara penyampaiannya mungkin berbeda antara anak-anak bapak semua. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian ciri-ciri berbicara. Ganti Pak orangnya. Apa? Itu ganti gambarnya. Ya, Ya. alhamdulillah. Kamu mau nggak kayak ini? Mau. Oke, nanti ini cara punya. Oke. Oke. Ini pun udah panjang nih Pak. Oke, ada nggak solusi buat panjang rambut gimana? Ada pakai serum Pak atau pakai itu hair care. Baik, terakhir kita masuk ke materi lagi ya. Oke, Nanti siap, kita Pak. bicara. Baik. Audiens, ciri-ciri berbicara pidato. Yang pertama, audiens dan komunikasi lisan. Oke, ada yang tahu audiens? Pendengar Pak. Pendengar. Oke. Bapak lengkapi lagi ya. Ya Pak. Oke. Audiens adalah sekelompok orang yang menjadi sasaran sebuah pesan baik untuk pendengar, penonton, pembaca atau pengguna yang memiliki karakteristik dan minat yang sama. Jadi misalnya disampaikan pidato itu pidato lucu lah gitu. Jadi audiensnya pasti yang pendengarnya yang emang suka dengar yang lucu, bisa menghibur gitu. Kalau pidato yang kayak proklamasi apa itu kan DPR kembali gitu ya. Selanjutnya komunikasi lisan. Oke, komunikasi lisan adalah proses penyampaian informasi dan gagasan melalui kata-kata yang diucapkan baik secara langsung maupun melalui media elektronik seperti telepon atau radio. Nah, komunikasi lisan ini juga secara langsung ya bisa dari radio. Pernah nggak dengar dari radio? Pernah. Mantap. Dan dari HP. Biasanya anak-anak gadget sekarang dari HP ya dengar-dengarnya. Karena radio itu susah sekarang kan? Dari yang Pak Sarah. Betul ya. Tapi radio bisa, Tapi radio Pak bisa diakses melalui internet. Bisa. Bisa. Contohnya RRI bisa diketik di Google itu nanti dia terbit dari streamingnya.
Wis, ini ilmu. Jadi ini termasuk pidato yang Bapak belum tahu juga sebenarnya. Iya, Pak. Ya, keren sih. Oke. Selanjutnya masuk ke bagian tujuan berbicara pidato. Tujuannya yaitu menghibur pendengar. Dan kayak Bapak bilang tadi, apabila orang berbicara pidato itu dia harus menghibur pendengarnya. Kalau nggak menghibur kayak yang bosan kayak itu pastikan. Ada. Ada nggak dulu kayak bosan dulu? Pak? Ada, Pak, ada. Iya ada. Bapak pun pernah dulu. Terus memberi informasi kepada pendengar. Nah, informasi itu yang sebenarnya penting ya. Informasi itu apa yang disampaikan itu yang penting-penting lah, jangan yang nggak penting kayak gitu. Kok nggak ini dengarkan? Ada, Pak, betul. Selanjutnya memengaruhi pendengar. Nah, kalau sudah memengaruhi kalian, otomatis kalian ikut juga apa isi pidato itu, kan hayati. Gitu. Kalau menarik pasti masuk kan? Ya, ya. Ya. Selanjutnya memberi nasihat atau motivasi kepada pendengar. Ini sebenarnya inti dari berbicara pidato terakhir. Dan itu memberi nasihat atau motivasi kepada pendengar. Setidaknya di pidato itu adalah nasihat yang disampaikan, motivasinya. Contohnya nih, pidato ingin berkembang ke depannya. Jadi kan itu kan ada di dalam pidato itu pasti ada nasihat, motivasi biar kalian gimana ke depannya. Bapak yakin? Kalian yakin nggak? Oke. Oke, selanjutnya metode penyampaian. Metode penyampaian ada 4. Yang pertama, pidato impromptu, pidato manuskrip, pidato memoriter, dan pidato extempore. Yang pertama yakni pidato impromptu. Oke, pidato impromptu, pidato yang disampaikan secara spontan dan tiba-tiba tanpa persiapan atau naskah sebelumnya. Jadi di pidato ini biasanya orang secara lisan apa tiba-tiba, misalnya bapak nih ngasih ke anak-anak murid, buatlah pidato ini. Nah, itu termasuk bagian pidato impromptu. Selanjutnya pidato manuskrip. Pidato manuskrip ini biasanya dilakukan dengan menggunakan naskah. Biasanya kan ada kan tengok sebagian orang bicara pidato pakai naskah, itu untuk biar lebih bagus juga sebenarnya. Tapi itu termasuk pidato manuskrip. Selanjutnya pidato memoriter. Pidato ini metode yang digunakan dalam berbicara di tempat umum dengan menghafalkan teks atau naskah yang sudah disiapkan. Nah, kalau ini lawan jenisnya ibaratnya. Jadi kan kalau yang kedua tadi menggunakan teks, naskah. Sedangkan yang ketiga ini dia emang nggak pakai apapun, memang dia ada tuh sering kan dengar pasti. Kayak lihat juga pasti ada. Selanjutnya yang terakhir pidato extempore. Pidato extempore adalah pidato hafalan yang terdengar seperti percakapan pembicara memiliki beberapa catatan, tapi jarang merusaknya. Nah, pidato ini hafalan yang terdengar dari percakapan misalnya nih, bapak bicara nih, jadi bapak suruh buat pidato dari bapak sampaikan, jadi kalian buat dari dengaran dari orang. Terus ini ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Oke, selanjutnya. Nah, mengatasi kebupan. Kalian jujur, pernah nggak kalau maju ke depan tuh kayak gugup kayak itu? Pernah, Pak, sering, Pak. Alasannya? Karena banyak orang, Pak. Banyak orang. Sebenarnya kita masih takut. Kayak aku saya Cipta Samudra, semuanya belajar di sini. Belajar sama lain untuk jangan ada bully-bully itu jangan. Nggak ada yang nanya, gimana ya? Nggak ada berkembang yang bully itu nggak maju ya. Jadi ada siapa ya? nggak ada itu nggak usah ribut ya. Jangan ada bully. Ada nggak tukang bully dong lagi? Ada, Pak. Siapa? Zakir, Pak, sering. Kau bicara dari tadi kok tukang bully kok. Zakir sering membuli. Jangan Tapi bully. bukan Zakir, orang ini belum Zakir, karena Zakir berteman dengan Membuli. ya tukang bully ya. Kebetulan hari ini Rizky hadir. Jangan berteman dengan tukang bully. Jangan sampai tengok tadi dia. Tapi saya nggak ikutin, saya cuma kalau dia pas bully itu Pak saya menjauh. Makanya orang ini melihat Zakir sama Rizky ya enggak tuh. Oh, nggak satu orang itu ya. Kedepannya jangan lagi ya. Ya. Abang dengar dulu. Oke Pak. Selanjutnya itu mengenai kehidupan yang kalian lihat latih pidato Anda berkali-kali untuk membangun keakraban. Jadi kalian bisa latih begitu baca ulang-ulang berkali-kali biar sebenarnya pidato itu nggak usah dihafal. Apa yang Anda improve aja kayak gitu. Nggak usah takut salah, nggak usah.
semuanya belajar, pasti kalian bisa. Oke? Oke, Pak. Kalau tak sabar, kerja. Selanjutnya itu visualisasi. Bayangkan diri Anda berbicara dengan percaya diri. Nah, ini biasanya kan bisa lakukan kayak di cermin gitu. Atau adalah kawan-kawan di rumah yang cek-cek kejadian ya, pura-pura jadi pendengar biar nggak grogi-grogi kali kita. Yang selanjutnya teknik pernapasan. Gunakan pernapasan untuk menenangkan saraf. Nah, misalnya grogi kali ini dan nggak bisa apapun yang grogi itu kan, tarik nafas dulu, tenangkan dulu. Kadang sambil istighfar terus kayak orang kepercayaan masing-masing lah. Yang selanjutnya yang terakhir, pembicaraan positif. Dorong diri Anda dengan afirmasi. Nah, dorong diri kalian dulu. Pokoknya dorong diri kalian ini. Pasti bisa. Kok dia bisa, kok bisa gitu. Pokoknya janganlah dipikirkan kayak itu. Aku nggak bisa. Jangan. Oh, usah bisa. Kita makan nasi semua kan? Ya. Itulah. Pokoknya Bapak pasti yakin dari Bapak ini nggak gugup-gugup kali lah. Iya, Pak. Selanjutnya perbaikan rekan kita. Yang ini misalnya nih ada yang baca dulu nggak? Yang pertama. Oke, terakhir Perbaikan berkelanjutan. Yang pertama, minta umpan balik. Tanyakan kritik membangun dari rekan dan guru. Kedua, rekam diri Anda. Tinjau rekaman untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, ikuti lokakarya. Berpartisipasilah dalam lokakarya dan seminar berbicara depan umum. Oke, tepuk tangan dulu tadi. Ya, aktif juga rupanya. Kan punya Juga, ya ini. nggak bagus fitnah kawan-kawan. Oke, dan Ya, fitnah beda. teman, Pak. Selamat pagi. Dia nggak datang nih. Nggak datang. Kok nggak dia? Baru dia absen tadi. Siapa namanya yang gantian? Rizky, Pak. Kenapa dia? Rizky Aulia. Kenapa? Katanya sakit, tapi nggak tahu karena kemarin habis merampok ya. Merampok ya? Oke. Nanti biar sama dia minggu depan langsung kan? Baik, Pak. Oke. Yang pertama yakni minta umpan balik. Tanyakan kritik membangun dari rekan dan guru. Jadi jangan malu bertanya. Nah, kalau apa yang salah itu jangan malu bertanya. Kan ada pepatah malu bertanya sesat di jalan. Hai. Ini yang kelas dari Bapak. Yang kedua, rekam diri Anda. Tinjau rekaman untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Misalnya nih, kayak ini nih kan sendiri kan di rumah, rekam aja diri kalian. Nanti di bagian mana salah, dari situ kalian perbaiki lah depannya biar nggak ada salah. Pasti setiap manusia itu ada salah, nggak mungkin nggak juga kan. Iya, Pak. Jadi kalian perbaiki pelan-pelan. Yang itu pokoknya mesti ada dorongan kayak Bapak tadi, dorongan kalian pasti bisa. Kok dia bisa, kok bisa. Iya, Pak. Misalnya yang ketiga, ikuti lokakarya. Berpartisipasilah dalam lokakarya dan seminar berbicara di depan umum. Siapa sering ikut seminar-seminar itu mungkin? Iya, ada, Pak. Oh ya, Linda. Nggak sering, Pak. Pernah. Pernah ya. Karena ikut apa itu bisa kayak memotivasi diri kita. Dari kedepannya kita bisa. Mana orang bisa? Kita pun pasti bisa. Karena namanya manusia, semuanya bisa. Yang selanjutnya baca dan belajar. Pelajari buku dan sumber daya tentang berbicara di depan umum. Pelajari dulu kalian itu sumber daya tentang apa. Kalau menurut kalian itu mudah, nggak usah yang sulit-sulit lah. Yang mudah-mudah aja. Mati ya. Nggak boleh tentu. Mantap ya. Kayaknya ini fokusnya rusak nih, Pak. Ya. Ya, kemarin masuk Pak Mungkin juga ini kurang bagus. Nah, udah bagus, Pak. Mantap sih. Udah. Ada yang bisa bantu lah. Ini jadi lanjut. Oke, ya. Masukkan tolong sedikit. Nah, dulu. Memang yang di sini ada tadi. Ya, ini di sini, Pak. Nah, Mantap.
Nah, udah Pak. Ya Allah. Udah. Udah tua Pak belajar, udah tua aja. Jangan lutir ininya. Oke ini ya. Astagfirullahaladzim. Nah, udah Pak, udah. Cepat. Nah, Ini bisa lepas. Mau nggak dia? Bentar ya. bentar ya. Iya. Udah Pak. Nah, udah. Nah, udah. Pas. Oke, ganti tu dia. Itu dah. Temani bapak. Udah. Berbicara di depan umum dan kita ulang lagi. Kalian harus mencari sumber lah ya tentang berbicara di depan umum. Cara buku-buku, gimana cara apa tuh public speaking, ikut public speaking itu penting. Nah, karena nanti masalah kalian apa kedepannya public speaking itu penting. Oke? Oke. Oke, Bapak akan menampilkan video atau film lah, apa lagu lah ya. Film aja Pak. Film ya, jaringan handphone banyak film. Oke, Kita nonton. Jadi ini gambarnya Pak. Bapak mau berdiri ya, biar nyanyi sama-sama. Ya. Bisa nih. Sepertinya masih Jadi gabung, Pak. Bapak mau kalian buat aja pidato masing-masing. Nanti yang pertama ada dua pidato nih. Yang pertama yaitu pidato kemerdekaan dan pidato guru. Bapak berapa menit? 10 menit Pak. Pak, 10. 10. Bebas pilih Pak, temanya. Bebas pilih siapapun. Ya, dari dua tadi bebas pilih. Oke, nanti Oke. Bapak maju ya. Baik Pak. Mana sekarang buka ya? Sedikit aja Pak, tapi nanti rame-rame situ nggak enak. Oke. Nggak bisa dimakan. Terang Terang, kalian terang nggak? Ya bisa nggak ya? kameranya itu pas ya. Coba. Gimana kira? Udah siap nih Pak tentang aku Pak tentang hari guru. Gimana? Gimana Dinda? Saya buat tentang kemerdekaan Pak. Nonton aja 10 menit. Oke. Kalian meraih kalau bahasa gadgetnya. Ya, apa hidupin musiknya biar santai sedikit ya. Kalau punya nampak. Harus dicopot Pak. Ya, Ya. ais, pantasnya mau kan? Nantinya harus dilepas dulu agar bisa bersuara. Oh, oke. Nah, guru-guru baru oke. Pak itu tutup aja ya. Tuh ya. Ya, ribut di luar. Jadi, Mengganggu. Buka jendela aja Pak biar masuk anginnya.
Udah ya. Jendela kau buka aja ya. Boleh Pak. Pelan aja. Biar enggak tegang kali ya. Ya. Lanjutkan dulu yang tadi berarti Pak. Ya. Oke. Habis tuh nih tiba-tiba. Dari Satu lain, Pak. Ya. Hah? Satu lain. Oh, jaringannya. Jaringannya. 2 menit lagi waktunya ya. Kenapa? Tambah lah Pak, mau ini aku. Udah Jadi cukup Pak, terakhir. 2 menit aja. Ini aja. Kalau nggak siap, Kami udah siap nih Pak. Kalian pasti ada mati kalian mau cepat pulang juga. Ya kan? udah. Lagi. Bapak pun dulu. Udah menunggu nih Pak. Ya, Siap. enggak ya sebetulnya. Penting. Siap Pak. Oke? Oke. Oke. Ada nggak memang cita-cita kalian guru? Ada nggak? Ada Pak. Ada Pak. Ya cita-cita kalian guru ya. Kalau kamu jadi apa maunya? Jadi guru Pak, kayak Bapak. Amin. Semoga cita-cita kalian semua tercapai ya. Amin. Kamu Anin? Amin. Ani jadi dokter Pak. Hai, semoga tercapai juga. Amin. Saputra, cita-citanya Insinyur. insinyur. Pesawat. Betul Saputra? Amin. Oke, udah siap? Siap. Pak. Oke, siapa yang mau maju dan pidatonya tentang apa silahkan. Ini Pak tadi pinjam kertas. Oke, Dinda. Baik teman-teman semua, di sini saya memilih tema tentang kemerdekaan dalam pidato yang saya buat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang penuh berkah ini, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita bisa menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hadirin yang saya hormati, hari ini merupakan momen yang sangat istimewa. Kemerdekaan yang kita nikmati saat ini merupakan hasil dari perjuangan tanpa henti para pahlawan yang telah mengorbankan segalanya demi mengusir penjajah. Meski dalam keadaan sulit, mereka tetap teguh dengan semangat gotong royong dan persatuan. Semangat pengorbanan, ketangguhan, dan persatuan mereka harus terus kita jaga dan kembangkan sebagai kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini seperti ekonomi, inflasi, digitalisasi, kemiskinan, dan bencana alam. Melalui semangat optimisme seluruh bangsa, kita harus bersatu dan bersinergi untuk mewujudkan harapan bersama menuju Indonesia maju. Demikianlah beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mari kita manfaatkan momentum ini untuk menyatukan langkah dan bergotong royong menghadapi berbagai tantangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi pidato tentang tema kemerdekaannya. Iya Pak. Indonesia merdeka pada tahun. 1945. Selanjutnya ada yang mau lagi pidato? Ya Pak. Oke, Muzakir. Silahkan Muzakir. Baik Pak. Maju Muzakir. Baik teman-teman, saya sudah membuat pidato tentang Kata dan kaya.
seperti yang Bapak sampaikan tadi. Tapi tidak apa-apa ya. Oke, berarti ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul tentang jasa guru. Yang terhormat Bapak yang saya hormati serta teman-teman saya yang saya cintai, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang sosok yang sangat berjasa dalam hidup kita, yaitu guru. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka adalah orang tua kita di sekolah yang dengan sabar membimbing, mengajar, dan mendidik kita menjadi berilmu dan berakhlak mulia. Guru tidak hanya memberikan kita pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur yang menjadi bekal kita dalam menjalani kehidupan. Jasa guru tidak dapat diukur dengan materi. Mereka rela berkorban waktu, tenaga, dan pikiran demi kemajuan kita. Guru adalah sosok yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada kita untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Mereka tidak pernah gelap dalam membimbing kita, bahkan ketika kita melakukan kesalahan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita menghormati dan menghargai guru-guru kita. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, mentaati nasihat mereka dan tidak membuat mereka kecewa. Ingatlah kesuksesan kita, masa depan kita tidak terlepas dari peran serta guru-guru kita. Saya mengajak kepada seluruh jadinya sedih nih Pak. Kenapa? Bapak Zakir, pihak yang sudah menyampaikan. Terima kasih Pak Zakir, tepuk tangan Pak Zakir. Oke, mungkin cuma itu pembelajaran kita hari ini karena Bapak juga ada waktu rapat nih kalau saya malam kali. Jadi ada yang bisa disimpulkan dari materi tadi? Saya Pak. Bisa. Kesimpulannya, belajar pidato tidak hanya dapat membantu kita meningkatkan kemampuan berbicara, tapi juga mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan meningkatkan kepercayaan diri kita. Dapat kita lihat dari contoh-contoh yang sudah Bapak berikan tadi, pidato yang baik dan efektif dan serta memahami struktur yang tepat dapat menyampaikan pidato yang lebih menarik untuk didengar para audiens. Oke, tepuk tangan. Baik, mungkin cuma itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini materinya. Nanti minggu depan kita akan bertemu lagi. Bapak mau kasih tugas lah. Boleh Pak. Ya. Ya. Buat Kelompok Pak. mandiri aja lah Kir. Mandiri. Ya, nanti minggu depan Bapak mau maju satu orang maju ke depan semua. Boleh Pak. Jadi materinya ini tentang pidato tentang orang tua. Baik, mungkin hanya itu. Ketua kelas boleh pimpin doa penutup pelajaran hari ini. Oh, ketua kelas. Mengantuk ketua kelas yang satu. Jangan cuy Pak. Oke, Untuk penutup pelajaran. Untuk pelajaran kali ini supaya apa yang disampaikan oleh Bapak tadi masuk dan bermanfaat bagi kita semua, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna allazi yanfa'una, Rabbi fa'ilna wa faqi 'alana wa qarabati lana fi dinina sallallahu
Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.